Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para santri rahimakumullah, tidak terasa kita sampai juga ke bulan Rajab ya. Dimana kalau datang bulan Rajab baginda Rasul sering sekali saumnya. Bahkan Buya pada saat di pesantren Rajab dan Syaban itu full Buya. Saum Rajab sebulan, saum Syaban sebulan kurang sehari. Karena sehari sebelum Ramadan itu hari yang diragukan apakah sudah Ramadan atau belum. Kata guru Buya almarhum Kang Ade, saraum barudak Rajab jeung Syaban, nah, saum be dua sasi Buya. Kita sedang melaksanakan saum Daud ya. Tetapi jika kalian mau sering saum, saum saja sebulan penuh bulan Rajab. Syaban juga sama. Jadi orang lain tidak saum, kita saum. Karena tidak ada saum yang paling sering dilakukan baginda Rasul setelah Ramadan selain bulan Rajab dan Syaban. Ya, kita sekarang alhamdulillah sudah sampai ke tanggal 8 bulan Rajab 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 juga bulan bulan Januari bulan Januari tahun 2025 Masehi. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini kita sudah melaksanakan tahajud ya. Kemudian berjamaah sholat subuh, zikir dan doa, kemudian kita taklim. Mudah-mudahan setiap amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Sebelum kita membahas pertanyaan santri ini, perlu kalian tahu dan sering Buya sampaikan bahwa untuk yang sudah sering mendengar yaitu naukid, untuk yang belum pernah mungkin sebagai informasi baru, Buya di usia-usia remaja seperti kalian lebih banyak saum tibatan tidak saum daripada tidak saum. Beberapa kali kakek Buya dari Garut datang, Buya lagi saum, datang lagi saum. Terus kata kakek, kok Asep saum terus? Ya kek, alhamdulillah. Karena Buya berpikir bahwa dengan saum itu ternyata kecerdasan kita tuh meningkat. Fokus kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga anggota badan, dan lebih ringan badan kita itu sehat. Ya. Sampai Buya ceritakan ada sesuatu yang sangat ajaib yang Buya alami kan, Buya sering menyampaikan, dan ini memang kisah nyata. Di depan Buya ada Al-Quran. Saat itu Buya disuruh oleh ibu lagi libur pesantren memanaskan ya, mendidihkan air untuk mandi adik-adik Buya. Itu air sudah mendidih begitu sampai ampul-ampulan gitu. Entah apa yang terjadi, licin enggak? Sepertinya itu si telinga panci itu sudah agak longgar gitu lah kira-kira. Itu panci besar tuh, bukan panci kecil. Itu air yang sedang mendidih itu habis tumpah ke badan Buya.
Secara logika itu, kalau menimpa seseorang itu pasti melepuh kulitnya tuh, air yang sedang mendidih. Buya aneh, kaget, badan Buya tidak apa. Tidak terasa sakit seperti ya ditumpahi air yang biasa lah. Padahal air itu sudah, mungkin itu adalah salah satu bukti bahwa orang yang saum itu dijaga oleh Allah Subhanahu. Ibu Buya teriak dari dalam rumah, itu kan di dapur. Saya pada apa? Enggak, mamanya ini ada air tumpah. Oh, ya disangkanya tumpah air biasa, padahal itu air sudah mendidih. Bagaimana Buya sangat merasakan dengan banyak saum itu hidup prihatin, belajar sabar. Nah, sekarang kalian berada di bulan Rajab, sebentar lagi ya Rajab ya, awal Rajab, nanti ada Syaban. Cobalah, ada santri Buya yang nambah saumnya bukan Daud ya, tapi betul-betul 1 bulan. Sekarang kan lagi saum kita ya hari ini, besok saum lagi, terus aja saum. Coba. Dan itu dicontohkan baginda Rasul. Ya. Baik santri, dan dari akhwat sekarang pertanyaan dari akhwat ya. Buya bagi ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana caranya melupakan masa lalu? Siapa nih yang nanya nih? Esmi ya? Bukan. Siapa yang nanya? Awak. Jo. Baik, diulangi pertanyaannya. Buya, bagaimana caranya melupakan masa lalu? Para santri rahimakumullah, para pendengar dan para alumni rahimakumullah, masa yang kita alami itu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ada 3. Yang pertama adalah masa lalu. Yang kedua adalah masa sekarang yang sedang kita alami ya, sekarang nih. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang ya, akan datang ke depan. Ada istilah hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok ya. Itu secara singkat saja. Nah, setiap masa itu, baik masa lalu atau masa sekarang ya, atau masa yang akan datang, dari 3 masa itu ya santri, terutama yang nanya ini siapa, ada doanya. So, doa untuk masa yang lalu. Allahumma ja'al min khalfi nur. Allahumma ja'al min khalfi nur. Ya doanya. Terus doa untuk masa sekarang. Allahumma ja'al fi nafsi nurun. Allahumma ja'al fi nafsi nuran. Allahumma ja'al fi nafsi nuran. Dan yang ketiga untuk masa yang akan datang, doanya Allahumma ja'al min amami nuran. Allahumma ja'al min amami nuran.
Itu doanya. Jadi yang artinya Allahumma ja'al ya min khalfi nuran, ya Allah jadikan masa yang lalu aku itu bercahaya. Jadikan masa lalu aku itu bercahaya. Wajal fi nafsi nuran, jadikan masa aku ini, masa sekarang yang sedang kita alami hari ini juga bercahaya. Dan jadikan ya Allah masa yang akan datang aku juga bercahaya. Harus selalu begitu. Pakai dalam doa. Allahumma ja'al min khalfi nuran waj'al min fi nafsi nuran waj'al min amami nuran. Pakai. Artinya kita meminta kepada Allah masa lalu kita, apapun itu yang terjadi, jadi cahaya bagi kita. Untuk masa lalu ada istilah ibrah. Untuk masa sekarang ada istilah tahdir. Tahdir. Untuk masa yang akan datang ada istilah ya'mal. Jadi untuk masa lalu ada istilah ibrah, pakai ain. Untuk istilah yang sekarang tahdir, dan masa yang akan datang itu yang sebut dengan adalah ya'mal. Kakak saya kakak Tamas 19 ya. Baik, kita bahas masa lalu. Kunci masa lalu itu adalah ibrah. Apa Bu ya maksudnya? Ibrah itu adalah pelajaran. Jadi untuk masa lalu kita harus menjadikan masa lalu itu sebagai ibrah, sebagai gambaran, sebagai pelajaran, sebagai cermin untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadikan ibrah, pelajaran. Baik itu menyangkut kebaikan, ya, di masa lalu ya kita berbuat kebaikan, atau pernah kita berbuat keburukan di masa yang lalu. Jadikan pelajaran atau ibrah bagi masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya Allah, saat itu aku terbawa oleh teman-teman saya, lempari pohon jambu tetangga saya. Padahal posisi jambu tetangga saya itu di dalam pagarnya. Tidak sampai buah jambunya itu doyong ke jalan. Saya melempar sampai jambu itu keluar dan saya mengambil. Saya saat itu memakannya. Nangislah kita saat itu. Sekarang maksudnya sesali itu. Apapun keburukan yang kita lakukan di masa yang lalu, jadikan pelajaran, tobat nasuha. Tobat yang murni. Apa Bu ya jadi tobat yang murni? Kita menyesali perbuatan itu. Satu itu. Jadi tobat yang murni itu. Ciri tobat nasuha itu yang pertama menyesali perbuatan itu. Nyesal. Gimana orang yang nyesal? Bahasa Sunda maka duhung. Dua, bukan saja menyesali, tetapi benci perbuatan itu. Benci. Gimana kita membenci sesuatu? Auzubillah ya Allah, kalau aku ulangi yang tadi melempar pohon jamu itu,
Padahal saat itu kita sudah balik, sudah paham, dan malaikat raqib atid sudah mulai mencatat perbuatan kita. Bukan anak-anak di bawah umur. Yang ketiga adalah tabayun. Apa Bu yang tabayun itu? Bukan saja menyesali, bukan saja membenci, buktikan kita sudah tobat. Apa Bu yang tabayun di sini? Sampaikan kepada teman-teman, saya dulu pernah melempar pohon jambu. Kamu jangan ya. Saya menyesal juga dulu. Jangan sampai menyesal seperti saya. Buktikan itu. Kita berdakwah. Kalau dulu misalkan ada orang yang pernah minum minuman keras, menyesal, benci minuman keras, dan sampaikan kepada teman, jangan seperti saya dulu. Saya juga dulu pernah, akhirnya otak saya juga agak rusak nih sedikit. Gigi saya juga nih sudah mulai keropos gara-gara minuman keras. Sampaikan. Dan tabayun yang lain adalah buktikan bahwa kita sebagai bentuk tobat kepada Allah, berbuat yang baik, lebih rajin sholatnya, tambah sholat sunat, lebih rajin saum, apalagi Ramadan fardu. Itu tabayun. Ya kalau ucapan istighfar dan sebagainya itu sudah nggak usah disebutkan, pasti itu. Ingat dosa itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadikan ibrah. Nggak akan saya berbuat lagi itu. Terus masa lalu kita berbuat baik. Saat itu kita tidak punya uang, pas-pasan uang kita punya 5.000. Tapi kita melihat ibu-ibu bawa gendong putranya panas-panas gitu. Sepertinya kelaparan si anaknya. Ibunya juga kasihan, minta ke kita. Kita kasihkan uang semuanya 5.000. Itu jadikan pelajaran. Alhamdulillah ya Allah. Perbuatan baik itu mudah-mudahan dapat pahala yang besar. Dan ya Allah, jadikan aku terus melakukan itu sampai sekarang dan yang akan datang. Jadi untuk perbuatan buruk kita berhenti sebagai ibrahnya itu, perbuatan yang baik sebagai ibrahnya itu pelajaran, kita minta kepada Allah terus dilakukan, bahkan lebih meningkat. Itu yang dimaksud dengan ibrah untuk masa yang akan. Kuncinya di sana. Ya. Itu yang disebutkan itu. Baik, berikutnya untuk masa yang akan datang itu dikenal dengan intinya ada tahdir, pakai dot. Apa Bu ya tahdir itu? Kalimat bebasnya itu kita terjemahkan persiapan. Apa Bu ya maksudnya persiapan? Ternyata tahdir itu punya makna ya. Jadi dia tahdir itu begitu sangat semangat ke depan ya, kalau binatang itu begitu. Tetapi dia juga menguatkan badannya ya. Kalau dalam binatang itu ambil sajalah badak. Mana bisa itu singa yang disebut dengan raja hutan menyerang badak, nggak pernah itu. Bahkan kebanyakan singa yang oleh badak digadil dan terlempar jauh singa-singa itu. Badak itu kalau kita lihat cocok bagi kita dalam hidup kita sekarang. Dia begitu kuat menghunjamkan kakinya, duh. Tetapi dia ke depan itu sudah siap betul. Jadi manusia yang hidup zaman sekarang, tahdir. Kuatkan masa sekarang ini kita berbuat kebaikan dan menjauhi larangan, tetapi juga siapkan untuk masa depan. Itu takdir. Kalian santri, hiduplah menjadi takdir. Begitu kokoh kaki kita, tangan kita, kalau lihat badak itu begitu.
bagaimana kita belajar sekarang hari ini, hadapi kehidupan ini dengan baik, laksanakan dengan sempurna semaksimal mungkin. Tetapi jangan lupa, kita harus ingat, masa depan harus dipersiapkan dari sekarang. Itu yang disebut dengan takdir. Jadi kunci daripada zaman sekarang ini itu adalah takdir kuncinya. Ya. Kemudian yang ketiga, masa yang akan datang, intinya itu adalah yakmal. Apa boleh? Yakmal. Yang disebut dengan harapan. Masa-masa harapan kita. Besar dan tidaknya harapan kita tergantung takdirnya kita hari ini. Kalau takdirnya kuat, harapannya kuat. Kalau takdirnya lemah, yakmalnya juga lemah. Jadi kalau kita secara bahasa bebasnya, masa yang akan datang itu tergantung masa sekarang. Enggak simsalabim, ada kadabrak, enggak ujug-ujug, enggak. Ada proses. Proses itu harus kita alami. Ya sekarang. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, kalian semua termasuk Buya akan datang pada masa-masa yang akan datang. Masa yang akan datang, detik berikutnya, menit berikutnya, jam berikutnya, hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya. Ya. Ada yang disebut dengan dasa berikutnya, dan sebelum dasa adalah yang disebut dengan istilahnya itu apa itu? Lupa lagi itu ya. Jadi memang kita bertahap-tahap begitu. Ya. Itulah santriwati, kalau Ananda bertanya ke Buya tentang bagaimana caranya melupakan masa lalu. Jadi sebelum menjawabnya, itu belum terjawab. Buya masih menerangkan tentang masa. Kemudian begini di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa melanjutkan? Buya awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, tidak cukup beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat, dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari besok. Wa tanzur nafsum ma qaddamat. Nah, nafsum ma qaddamat ini bisa hari besok, bisa minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, atau alam berikutnya, alam akhirat. Wa tanzur nafsum ma qaddamat. Allah bertanya kepada kita, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wang tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Itu berkenaan dengan itu ada di dalam surat Al-Hasyr. Coba dilihat surat Al-Hasyr. Surat ke-59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sampai 2 kali Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya. Cukup ya.
Silakan Buya, persilakan pertanyaan tambahan tentang pembahasan Buya ini. Kalau ada yang mau nanya, terutama Awad yang nanya ini.